Ya, selamat pagi anak-anak kami yang berada di rumah. Kita lanjutkan contoh soal ukuran pemusnahan data untuk data tunggal. Ya, kita ambil dari buku paketnya halaman 62, halaman 62 dari buku paketnya. Di sini Bapak ambil dari nomor 9 dari buku paketnya, kita buat lagi di sini menjadi contoh soal nomor 1. Diketahui rata-rata hitung dari 5 datum ya, rata-rata dari data ya. Ini datanya ini X, X tambah 2, X ditambah 4, X ditambah 6, X ditambah 8. Ini rata-ratanya sama dengan 11. Kemudian yang ditanya di sini, ya, yang ditanya adalah rata-rata hitung dari 3 data pertama. Rata-rata 3 data yang pertama sama dengan. Ya, kita jawab. Ini sama dengan, ya sesuai dengan rumus untuk data tunggal ya, untuk mencari rata-rata itu sama dengan sigma XI dibagi N. Ya, tinggal kita masukkan rata-ratanya itu adalah 11 sama dengan sigmanya kita jumlahkan X ditambah X tambah 2 ditambah X ditambah 3 ditambah X ditambah 6 X tambah 2 X tambah 4 ya, di sini X tambah 4, kemudian ditambah X tambah 6, kemudian ditambah X ditambah 8 dibagi, ya banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Ya langsung kita kalikan silang, berarti di sini 55 sama dengan X, 2X, 3X, 4X, 5X, berarti 5X ditambah ini 10, 2 tambah 8, 10, berarti ini 20. Ya, berarti di sini 5X sama dengan, ya pindahin kemarin 55 dikurang 20 sama dengan 35. Dari sini diperoleh X sama dengan 7. X-nya 7. Ya, sehingga datanya bisa kita ubah menjadi, ini data yang pertama 7,9, 7 tambah 4 11,7 tambah 6 berarti 13,7 tambah 8 berarti 15. Inilah datanya. Yang ditanya adalah rata-rata 3 data yang pertama. Rata-rata 3 data yang pertama berarti 7 ditambah 9 ditambah 11 dibagi banyak datanya 3, berarti rata-ratanya sama dengan ini 20, 7 dibagi 3, berarti rata-ratanya sama dengan 9. Bila rata-ratanya, kalau kita perhatikan di buku paketnya, sini pilihannya A. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Bapak ambil dari buku paketnya nomor 18. Nomor 18 ini menjadi contoh soal nomor 2. Ya, diketahui sekumpulan data mempunyai rata-rata 12. Rata-ratanya sama dengan 12. Jangkauannya 6.
data terbesar dikurang data yang terkecil. Kemudian jika setiap data dikurangi dengan A, setiap data dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, ternyata menghasilkan data baru dengan rata-rata 2 dan jangkauan 3. Iya, data baru. Ya, data baru. Rata-ratanya data baru dengan rata-ratanya sama dengan 2, jangkauannya sama dengan 3. Data baru ini adalah setiap data dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, ya. Berarti ini rata-ratanya ini data baru ini sama dengan sigma XI, setiap datanya dikurangi A, berarti ini dikurangi NA dibagi, ya, setiap hasilnya dibagi B, ya, dibagi B, kemudian ini dibagi N. Inilah dia rata-rata barunya, data barunya. Yang ditanya di sini adalah selisih A dan B. Ditanya selisih A dan B. Ya, kita jawab. Ya, data yang pertama rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. Rata-rata pertamanya itu adalah 12 sama dengan sigma XI dibagi N, sehingga dari sini sigma XI itu sama dengan 12N. Ini persamaan pertama. Kemudian dari jangkauan, berarti jangkauan itu sama dengan X. N, data terbesar dikurang data pertama, ya, setelah data diurutkan. Ini XI, X1 kita buatlah X1. Ini jangkauannya adalah 6 sama dengan XN dikurang X1. Ini merupakan persamaan. Ya, kemudian kita masuk ke data baru. Ya, data barunya setiap data dikurangi A, hasilnya dibagi B menjadi rata-ratanya adalah 2. Berarti rata-rata baru itu sama dengan, ya, sigma XI dikurang N kali A dibagi B dibagi banyaknya data N. Inilah data barunya. Ya, rata-rata barunya adalah 2. Ini sama dengan, ya, ini sigma XI dikurang NA dibagi, ya, ini XI dibagi NA dibagi B kemudian dibagi N, berarti ini naikkan ke atas jadi super N, ini menjadi BN. Ya, kalikan 9, 2BN itu sama dengan sigma XI dikurang NA. Persamaan kedua. Ya, dari persamaan 1 dan 2 sigma XI di sini ada, berarti di sini 2BN sama dengan sigma XI-nya 12N dikurang NA. Dari sini 2BN sama dengan N buka kurung 12 dikurang A. N-nya habis, ya, sehingga diperoleh dari sini 2B, atau di sini 2B sama dengan 12 dikurang A. Ini merupakan persamaan. Ya,
kita perhatikan data baru jangkauannya 3. Jangkauannya 3. Jangkauan data baru, jangkauan itu sama dengan ya, sigma. Ya, ini xn dikurang a, ya, xn dikurang a dibagi b, kemudian dikurang ini data yang terakhir, data terbesar dikurang data terkecilnya x1 dikurang a dibagi b, inilah jangkauan data barunya. Sehingga jangkauan data barunya dari sini 3 itu sama dengan, ini penyebutnya sama, xn dikurang a kalikan kurangnya berarti kurang x1 ditambah a dibagi b kali silang, sehingga dari sini diperoleh 3b sama dengan a-nya habis, sehingga xn dikurang x1. Ya, perhatikan jangkauan untuk data awalnya xn kurang x1 adalah 6. Berarti di sini 3b sama dengan xn kurang x1 6. Di sini diperoleh b-nya sama dengan 2. B-nya 2. Ya, lanjut kembali. Berarti 4 sama dengan 12 dikurang a. Berarti a sama dengan 12 dikurang 4, 8. Berarti a-nya 8. Yang ditanya adalah selisih a dan b. Berarti a dikurang b sama dengan 8 dikurang 2. Berarti a kurang b sama dengan 6. Inilah selisih a kurang b. Kalau kita perhatikan di buku paketnya, ya b ya. Jawabannya B. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 20. Soal nomor 20. Ini kita buat menjadi contoh soal nomor 3. Diketahui nilai rata-rata ujian sekelompok siswa yang berjumlah 40 orang, ya, n-nya 40, rata-ratanya sama dengan 51. Jika seorang siswa dari sekelompok ini yang mendapat nilai 90, ya, sigma xi dikurang 90 yang nilainya 90 tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-ratanya, maka nilai rata-rata ujiannya menjadi, yang ditanya ya rata-ratanya setelah dikurangi yang ada nilainya 90. Kita selesaikan, jawab. Ya, rata-rata sama dengan sigma xi dibagi n. Rata-ratanya 51, ya. Sigma xi-nya kita tuliskan, n-nya itu adalah 40, sehingga sigma xi sama dengan 4 kali 1, 4 kali 5, 20. Berarti 2040. Ini sigma x1. Kemudian rata-rata setelah data 90, sigma xi dikurang 90 yang nilainya 90 dibuang, sehingga dibagi, sudah pasti banyaknya data itu berkurang 1, yang nilai 90 dikeluarkan, berarti menjadi n-nya sama dengan 39. Ya, kalikan silang. Ya, yang ditanya adalah rata-rata, berarti rata-rata itu sama dengan
Sigma X ingat 2040 dikurang 90 dibagi 39. Rata-ratanya itu sama dengan 240 kurang 90, berarti 1950 ya, 1950 ya, dibagi 39, 1950 dibagi 39, berarti di sini bisa diartikan berarti ya diperoleh hasilnya 50 ya, 50. Inilah rata-rata setelah satu siswa yang bernilai 90 dikeluarkan dari rata-ratanya menjadi 50 setelah dikeluarkan yang bernilai 90. Kita perhatikan di jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan halaman 64. Halaman 64 ya, halaman 64 soal nomor 4 ya, soal nomor 4 ini kita buat menjadi contoh soal nomor 4 juga ya. Soal nomor 4 diketahui pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas 58, rata-rata ya, rata-rata kelas ya, rata-rata kelas itu 58, rata-rata ujian matematika di kelasnya 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa pria, nilai rata-rata matematika untuk laki-laki itu sama dengan nilai matematika untuk siswa pria adalah 65. Kemudian sedangkan untuk siswa wanita rata-ratanya 54. Rata-rata matematika untuk wanita itu sama dengan 54. Perbandingan yang ditanya adalah perbandingan jumlah siswa pria. Yang ditanya perbandingan pria banding wanita itu sama dengan berapa? Ya, kita selesaikan, kita jawab. Ya. Rata-rata kelas 58. Berarti ini rata-rata kelas ini samalah artinya rata-rata gabungan sama dengan N atau pria dikali rata-rata ya, laki-laki ini laki-laki banding wanita, laki-laki kali rata-rata matematikanya laki-laki ya, matematika laki-laki ditambah ya banyaknya wanita dikali rata-rata matematika wanita dibagi laki-laki ditambah wanita, rata-rata gabungannya 58 sama dengan ya, L dikali matematika laki-laki 65 ditambah untuk wanita rata-rata matematika wanitanya 54 dibagi ya L ditambah W kali silang 58L ditambah 58W sama dengan L65 ditambah 54W yang sejenis kita satukan. Ini adalah L
Berarti ini kalau pindah ke sini minus, berarti ini wanitanya yang pindah. 58 wanita dikurang 54 wanita sama dengan 65 L dikurang 58 L. Sehingga di sini 4 wanita dikurang sama dengan 65 kurang 58, berarti 7 ya, 7 L. Yang ditanya adalah perbandingan L dan W, berarti L banding W itu sama dengan W-nya 4, L-nya 7, atau boleh L banding W itu sama dengan 4 banding 7. Inilah perbandingan banyaknya laki-laki dan wanita. Ya, di sini kita peroleh C. Ya, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya yang terakhir ya. Yang terakhir ya, Bapak hapus. Soal nomor dari buku paketnya nomor 8 ya. Nomor 8 ini menjadi soal nomor 5. Diketahui banyaknya siswa kelas A adalah 30 dan kelas B adalah 20. Banyaknya kelas berarti NA itu adalah 30, kemudian NB-nya adalah 20. Nilai ujian rata-rata matematika, nilai ujian rata-rata matematika kelas A. Rata-rata matematika kelas A. Rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B, berarti rata-rata matematika B lebih 10 tambah 10. Ya. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan kelas B adalah 66, rata-rata gabungan itu sama dengan 66. Yang ditanya adalah nilai rata-rata ujian matematika kelas B. Ditanya adalah rata-rata ujian matematika kelas B. Ya, kelas B itu sama dengan berapa? Ya, kita selesaikan. Jawab. Rata-rata gabungan itu sama dengan NA. Banyaknya kelas A dikali rata-rata matematika A ditambah NB dikali rata-rata matematika kelas B dibagi NA ditambah NB. Rata-rata gabungannya 66 sama dengan 66 sama dengan NA-nya 30. Ini rata-rata matematika di kelas A, ditambah NB-nya 20 di kelas B bagi siswa B. Rata-rata matematika di kelas B dibagi NA-nya 30 ditambah 20. Yang kali silang ini 50 kali silang 50, 5 kali 6 30, 5 kali 6 30, berarti 3 tambah 0 itu sama dengan 30 rata-rata matematika A ditambah 20 rata-rata matematika di kelas B. Ya, 300 sama dengan 30. Ya, 30 dikali rata-rata matematika A itu sama dengan rata-rata matematika B ditambah 10 tambah 20 rata-rata
matematika kelas B. Ini 3.300, ini 30 rata-rata matematika kelas B ditambah 300 ditambah 20 rata-rata matematika kelas B. Pindah kemari, ini adalah menjadi 3.000, 30 ditambah 20 menjadi 50 rata-rata matematika di kelas B, sehingga rata-rata matematika di kelas B sama dengan 3.000 dibagi 50, ini sama dengan 60. Inilah rata-rata matematika di kelas B. Ya, dari bukunya kita peroleh itu adalah ya, demikianlah anak-anak kami yang berada di rumah. Kira-kira sudah ada 10 contoh soal bagaimana kita mau menentukan rata-rata data tunggal ya. Iya. Data tunggal. Ya udah ada contoh soal ada 10 yang pertemuan yang terdahulu ada 5 contoh soal, sekarang 5 contoh soal. Jadi Bapak berharap untuk ukuran pemusatan data untuk data tunggal sudah cukup, soal-soalnya ada 10 ya, dan Bapak berharap siswa-siswi kami bisa memahami. Sekian dan terima kasih.